Salam budaya, Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada, pecinta sosial media. Ketemu kembali dengan saya, Reno Baktiar Plasada, penulis non-fiksi, seorang blogger dan guru eskul. Saya mengajar di salah satu sekolah favorit di Surabaya. Saya mengajar di SD dan SMP. Di bagian keempat ini, saya mengambil tetap tema besarnya cinta, keutuhan sebuah cinta. Salah satu unsur cinta yang sangat menarik adalah jujur. Setiap orang memiliki jujur di dalam dirinya. Sama halnya dengan cinta. Cinta adalah satu kesatuan yang utuh sekali. Ada yang mengatakan cinta itu suci, ada yang mengatakan cinta itu sebuah rangkaian perbuatan yang mulia. Tapi menurut saya, cinta adalah kasih perbuatan. Maka salah satu unsur yang sangat berat dan banyak godaan dan cobaannya adalah jujur. Oke, pecinta sosial media yang saya cintai, jujur salah satu beban kita. Jujur itu kata sifat. Kalau ditanya apakah semua orang di dunia jujur, pasti jujur. Persoalannya adalah bagaimana kita melakukan sebuah kejujuran. Nah, saya akan memberikan deskripsi saya, pengalaman saya tentang kata jujur. Jujur itu sesuatu yang mulia, sesuai fakta, tanpa rekayasa, sesuai kronologis kejadian, dan tanpa pamrih. Itu jujur. Dan jujur juga harus cerdas. Harus ada keberanian untuk mengatakan sebuah kata jujur itu. Jujur yang di dalam cinta akan menjadi kasih perbuatan ketika menjadi kejujuran. Kejujuran kata kerja. Nah, bagaimana kita memulai kejujuran? Padahal kita sudah mempunyai kata jujur di dalam hati kita, di dalam tubuh kita. Pertama dan yang pasti, kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri, yaitu ketika kita berada di rumah bersama orang tua, kakak atau adik, atau family yang lain. Intisari kejujuran dimulai di dalam rumah. Sejak bangun tidur hingga kembali lagi. Atau ketika kita aktivitas di luar lalu kembali di rumah. Tetapi di dalam rumah inilah kejujuran itu harus dilakukan. Terutama kepada siapa? Papa, mama, bapak, ibu, papi, mami, orang tua yang kita cintai. Kalau kita tidak jujur kepada orang yang kita kasihi, maka kepada siapapun kita tidak akan berani berbuat kejujuran. Itu pertama. Kita harus berani melakukan kejujuran di dalam rumah. Segala ucapan dan tindakan kita harus jujur kepada orang tua. Ini hukumnya wajib, agar kita mengetahui sejauh mana kita telah berbuat kejujuran. Karena kejujuran itu untuk Tuhan, seperti hanya cinta untuk Tuhan. Pecinta sosial dimanapun Anda berada. Yang kedua, dari mana kita memulainya lagi? Ya, ketika kita bekerja, ketika kita sekolah, atau ketika dimanapun Anda beraktivitas, semua harus jujur. Tanpa kejujuran, saya yakin itu mulailah persoalan. Kejujuran juga membutuhkan kecerdasan. Karena apa? Kalau kita nggak cerdas, kita tidak akan tahu mana yang jujur, mana yang tidak. Karena kalau kita tidak cerdas, kita akan mudah sekali dipengaruhi oleh orang lain. Itu pasti. Kita akan bimbang. Padahal kita sudah melihat, kita sudah tahu. Tapi karena pengaruh-pengaruh, misalnya kita pengaruh uang misalnya,
kita jadi nggak jujur. Pengaruh jabatan, kita nggak jujur jadinya. Nah, saya akan memberikan 2 contoh seperti biasa. Contoh positif dan negatif tentang jujur yang kasih perbuatan menjadi kejujuran. Contoh pertama, yang positif dulu ya. Ketika orang tua memberitahu, ketika bapak ibu yang kita kasihi, papi mami, papa mama yang kita kasihi, kita melawannya, atau kita membantahnya, atau kita ngawur menjawabnya tanpa logika yang jelas, maka itulah contoh atau membawa efek nantinya bagi kita. Maka kalau positif, ketika orang tua memberikan nasihat atau memberitahu tentang hal yang positif, kita harus menerima orang tua kita. Kalau kita mau membantah, bantahlah dengan logika, bantahlah dengan kalimat-kalimat yang positif. Ma, salah ma, harusnya begini kalau menurut saya. Pa, salah pa. Nah, ini contoh positif. Kita harus berani beradu argumentasi tanpa harus membentak orang tua kita, tanpa menyalahkan orang tua kita. Terlepas dari latar belakang orang tua kita seperti apa, kita harus berani memberikan argumentasi. Supaya apa? Komunikasi kita dari orang tua, antara kita dan orang tua menjadi positif, menghasilkan hal-hal yang baik. Contoh kedua negatif. Banyak orang, termasuk saya juga mungkin ya, saya juga pernah mengalami sesekali, bahwa ketika kita tidak jujur, ketika kita tidak mampu melakukan kejujuran, maka itulah awal masalah. Kenapa? Kita kerap kali tergoda oleh uang. Contohnya uang, contohnya godaan wanita lain, segala macam. Maka bagaimana kita menyiasati ketidakjujuran yang negatif ini? Kita harus ingat kita punya cinta. Misalnya nih, bagi orang tua, suami atau para istri misalnya tergoda untuk selingkuhan misalnya, banyak terjadi. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Salah satunya tidak mampu menjaga kejujuran itu sendiri. Maka ingat cinta keluarga. Kalau kita ingat cinta, semua kembali ke positif, itu pasti. Demikian pada video kali ini, saya bertema tentang kejujuran. Kejujuran adalah salah satu hal yang sangat positif, mulia, berguna bagi kita sendiri, orang tua, orang-orang yang kita cintai. Salah satu persoalan di dunia ini ketika kita tidak mampu menjaga cinta itu sendiri, kejujuran itu. Terima kasih. Salam damai untuk kita semuanya, bagi pecinta sosial media dan bagi penonton yang lain menonton video saya ini. Kalau Anda suka, Anda berkenan, monggo Anda like, subscribe, dan tulis di kolomnya ya, kolom komentar. Kalau Anda tidak suka, tidak apa-apa, saya menerima. Itu hak Anda. Hak Anda, saya juga menghargai. Terima kasih.